Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa Akademi Clairefontaine menjadi alasan utama di balik pemain-pemain berbakat Prancis dan juga kesuksesan mereka juara Piala Dunia 2018. Namun ternyata ada satu fakta yang cukup mengejutkan yang baru gua temukan. Dari 23 pemain yang dibawa ke Rusia waktu itu, cuma ada 3 pemain yang lulusan Akademi Clairefontaine. Iya, cuma 3 doang. Tapi kenapa akademi ini selalu dipuja-puja dan disebut bahwa ini adalah akademi pabrik juaranya Prancis? Apakah selama ini kita telah dibodohi oleh narasi-narasi yang dibuat oleh media luar? Lantas kalau bukan Clairefontaine, apa rahasia Prancis bisa melahirkan bakat-bakat murni mereka yang bisa jadi pemain top di Eropa? Faktanya, Clairefontaine bukanlah klub sepak bola seperti Barcelona dengan La Masia-nya yang mendidik pemain sampai siap debut profesional. Tempat ini aslinya adalah pusat pelatihan usia dini milik Federasi Sepak Bola Prancis yang cuma menampung anak-anak usia 13-15 tahun khusus dari wilayah Paris dan sekitarnya. Setelah lulus di usia 15 tahun, para pemain ini akan menyebar masuk ke akademi klub profesional Prancis seperti Lyon, Monaco hingga Paris Saint-Germain. Meskipun lulusan langsungnya di skuad 2018 sangat sedikit, kita nggak bisa menafikan kalau Clairefontaine adalah tempat penyaringan bakat paling legendaris yang melahirkan alumni berkelas dunia. Mulai dari era klasik sekelas Thierry Henry dan Nicolas Anelka hingga mega bintang modern seperti Kylian Mbappé. Peran terbesar tempat ini sebenarnya adalah Laboratorium Pusat Kurikulum Nasional Prancis. Disinilah formula taktis dirumuskan secara ilmiah, lalu wajib diduplikasi oleh seluruh akademi klub di seluruh Prancis. Jadi maksudnya dunia ini ketipu kalau Clairefontaine itu adalah pabriknya, padahal Clairefontaine adalah laboratorium pembuat rumus utamanya dalam keberhasilan Prancis. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya cuma ada 3 pemain yang ada di skuad Prancis waktu juara Piala Dunia 2018, yaitu Kylian Mbappé, Alphonse Areola, dan juga Blaise Matuidi. Terus kenapa nama-nama besar lain yang ada di skuad itu nggak tercatat sebagai alumni dari Clairefontaine? Setiap tahun ribuan anak di area Greater Paris disaring dan cuma sekitar 20-24 anak terbaik yang terpilih untuk asrama di sana selama 2 tahun. Disinilah mereka dijejali fondasi teknik dasar sepak bola yang super rigid. Mereka dilatih kemampuan kognitif, pengambilan keputusan cepat, hingga latihan radikal menggunakan kaki terlemah. Makanya kita sering lihat kan Kylian Mbappé tuh bisa kuat kanan kirinya gitu, bahkan nggak cuma kuat tapi juga tingkat akurasinya tuh tinggi. Tapi sayangnya setelah anak-anak ini menginjak usia 15 tahun, kontrak asrama mereka akan habis. Dan disinilah klub-klub profesional Prancis akan datang untuk saling sikut mengamankan tanda tangan para remaja ajaib ini. Klub profesional inilah yang kemudian melanjutkan pembinaan taktis makro hingga si pemain matang di level senior. Jadi Clairefontaine memang yang meletakkan batu pertama atau yang mendidik si anak ini dari mulai usia dininya. Tapi yang berperan besar nantinya dalam keberlanjutan si pemain adalah akademi-akademi klub di Prancis. Jadi memang kombinasi ini cukup jenius ya. Federasi yang nyari bahan-bahan atau bibit-bibit unggulnya, kemudian klub yang akhirnya mendidik sampai si pemain jadi bintang Eropa. Nah, sekarang kita akan masuk ke plot twist yang cukup seksi untuk dibahas. Rahasia asli dari kedahsyatan sepak bola Prancis itu bukan terletak pada kemegahan bangunan fisik dari Clairefontaine, tapi keberhasilan mereka dalam memberdayakan tambang emas manusia di sebuah kawasan bernama banlieues. Banlieues adalah istilah untuk kawasan pinggiran kota yang padat penduduk di sekitaran Paris, tempat bermukimnya mayoritas imigran asal Afrika Utara dan juga Afrika Barat. Wilayah urban ini terkenal dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi. Di tengah kerasnya lingkungan inilah sepak bola jalanan tumbuh subur sebagai agama kedua dan juga satu-satunya tiket keluar dari jerat lingkaran setan kemiskinan. Anak-anak imigran di sekitaran banlieues ini memang terbiasa untuk bermain bola jalanan tanpa aturan resmi sejak mereka kecil. Kondisi ini secara alami membentuk atribut fisik mereka menjadi sangat kuat dan juga diberkahi kreativitas trik 1 lawan 1 yang liar. Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger, bahkan pernah menyebut bahwa wilayah pinggiran Paris ini adalah tambang talenta sepak bola terbesar kedua di bumi setelah kota Sao Paulo di Brasil. Nah, kawasan kumuh imigran ini adalah berkah tersembunyi bagi Prancis. Karena tanpa bakat liar anak-anak di banlieues ini, kayaknya lemari trofinya Prancis nih
nggak akan sebanyak sekarang deh. Punya bakat liar yang melimpah itu nggak akan berguna kayaknya kalau federasi lu itu nggak tahu cara ngelola dan juga meraciknya. Nah, disinilah peran besar dari Akademi Clairefontaine. Mereka bertindak sebagai filter ilmiah untuk menjinakkan keliaran para bakat-bakat imigran ini. Tim pemandu bakat dari Clairefontaine menyisir setiap sudut lapangan beton di pinggiran Paris untuk mencari mutiara terpendam. Begitu anak-anak imigran berbakat ini terselamatkan dan dimasukkan ke dalam asrama, kurikulum nasional mereka yang tadinya egois dan cuma fokus pametrik pelan-pelan disuntikan kedisiplinan taktis kelas dunia tanpa mematikan kreativitas asli mereka. Ambil contoh masa kecil Kylian Mbappé saat berada di Clairefontaine. Di bawah pengawasan ketat para pelatih federasi, Mbappé dididik untuk tidak cuma mengandalkan kecepatan otot larinya doang, tapi dipaksa belajar memahami geometri lapangan. Kapan harus tahu melakukan scanning ruang dan bagaimana menjaga kestabilan psikologis saat ditekan lawan. Clairefontaine berperan untuk mengubah anak jalanan yang menggebu-gebu menjadi predator taktis yang sangat dingin di depan gawang. Jadi memang Clairefontaine ini tugasnya kayak pengrajin berlian. Mereka nemuin batu kasar di jalanan imigran, digosok pakai kurikulum, sampai akhirnya berkilau jadi pemain yang menghasilkan ratusan juta euro. Wow. Mungkin setelah penjelasan tadi akan ada muncul satu pertanyaan. Kalau emang penyaringan imigran di Prancis itu sehebat itu, kenapa lulusan murni Clairefontaine cuma ada 3 orang di Piala Dunia 2018? Jawabannya ada pada sebuah strategi yang bernama desentralisasi. Federasi Prancis sadar betul kalau mereka tidak akan pernah bisa menampung ribuan anak imigran berbakat dalam satu asrama Clairefontaine. Oleh karena itu, sejak bertahun-tahun lalu Federasi Prancis melakukan langkah radikal dengan mengkloning cetak biru metode Clairefontaine menjadi 15 pusat pelatihan regional serupa yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Prancis. Efek dari strategi cloning massal ini sangat luar biasa. Anak-anak imigran berbakat yang tersebar di luar Paris nggak perlu lagi merantau ke ibu kota untuk mendapatkan pendidikan sepak bola terbaik. Paul Pogba yang keturunan Guinea disaring lewat sistem regional di wilayah Le Havre. N'Golo Kante yang berdarah Mali merangkak dari klub amatir pinggiran sebelum matang di Bologne. Dan Ousmane Dembélé dididik menggunakan standar kurikulum nasional yang sama di Akademi Rennes. Kuat juara dunia Prancis 2018 ini adalah hasil panen raya dari sistem jaring desentralisasi berskala nasional ini. Jadi meskipun klubnya berbeda-beda atau akademinya berbeda-beda, sebenarnya para pemain-pemain dari Prancis ini mereka dididik dengan kurikulum yang sama. Dan kesimpulannya adalah sepak bola Prancis ini sukses bukan cuma karena Clairefontaine doang. Ini adalah kemenangan dari perkawinan birokrasi dan juga pemanfaatan kultur budaya. Prancis sukses membuktikan kepada dunia bagaimana caranya mengawinkan bakat mentah fisik anak-anak imigran yang lapar akan kesuksesan dengan kecerdasan sistematis federasi yang konsisten. Mereka tidak membuang atau mendiskriminasi potensi anak-anak pinggiran, tapi mereka merangkul dan menyaringnya menggunakan metodologi sains olahraga yang sangat rigid. Cetak biru inilah yang membuat Les Blues tidak pernah kehabisan stok pemain berbakat di setiap generasi. Trofi Piala Dunia 2018 dan dominasi mereka di panggung internasional adalah bukti nyata bahwa sepak bola modern adalah tentang bagaimana sebuah negara bisa mengelola aset demografinya secara taktis. Selama kawasan banlieue tetap memproduksi anak-anak jalanan yang kaya akan skill dan juga karakter fisik yang luar biasa. Dan selama laboratorium nasional mereka tetap adaptif menjaga standar mutu pembinaan, maka tahta Prancis sebagai salah satu kiblat sepak bola dunia dipastikan akan sulit digoyahkan. Jadi negara lain bolehlah punya fasilitas akademi yang mewah, tapi Prancis punya gabungan antara bakat jalanan dan juga kurikulum sains yang luar biasa. Dan kolaborasi ini akan sulit ditiru oleh negara manapun. Jadi menurut kalian gimana tentang sepak bola Prancis ini? Kalau kalian punya komentar dan juga pendapat, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube Pandai Football. Sampai jumpa di episode berikutnya.